Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gegara buang api puntung rokok sembarangan, sebuah gudang rongsok di Bandar Lampung ludes kebakaran. Penyelundupan narkoba kepada seorang narapidana di Lapas Kota Bumi Lampung Utara digagalkan. Narkoba disembunyikan di dalam gagang teko listrik. Program pemutihan pajak kendaraan di Lampung diperpanjang hingga 6 Desember 2025. Upaya penyelundupan narkoba kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Bumi, Lampung Utara berhasil digagalkan petugas penjaga pintu utama lapas. Narkoba yang disita 1 bungkus tembakau sintetis dan 1 bungkus sabu-sabu. Oleh pelaku, narkoba disembunyikan di dalam gagang teko listrik atau alat pemanas air. Menurut petugas, teko listrik berisi narkoba itu sebelumnya diantarkan oleh seseorang yang kemudian dititipkan ke petugas kebersihan untuk diberikan kepada narapidana kasus narkoba berinisial YP. Narkoba ditemukan setelah petugas memeriksa barang-barang yang akan masuk lapas di pintu depan. Dan pada saat kita laksanakan penggeledahan secara menyeluruh pada barang titipan itu, ditemukanlah 2 paket sedang berupa indikasinya adalah 1 ganja sintetis, yang kedua adalah sabu. Dari hasil temuan ini kami melaporkan kepada pimpinan, kepada Pak Kalapas, dan pada waktu pertama Pak Kalapas berkoordinasi langsung dengan Pak Kapolres dan langsung mengirimkan tim jajaran dari Res Narkoba Polres Lampung Utara untuk dapat melanjuti laporan temuan yang kami dapatkan pada malam itu juga. Narkoba tersebut dipesan oleh narapidana YP. Oleh petugas lapas, tersangka berikut barang bukti tembakau sintetis dan sabu-sabu diserahkan ke polisi Satuan Narkoba Polres Lampung Utara. Dapat kami informasikan bahwa kami kemarin menerima info dari Kalapas kelas 2A Kota Bumi bahwa mereka menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam, kemudian berkoordinasi dengan Polres Lampung Utara, kemudian kami mengirimkan tim dari Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan awal. Kemudian warga binaan kami laksanakan pemeriksaan untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut di Satres Narkoba Polres Lampung Utara. Untuk BB-nya sih apa aja sih, Dad? Didapati BB narkotika 1 bungkus diduga sabu, kemudian 1 bungkus plastik diduga ganja sintetis, dan 1 perangkat handphone. Kasus penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Kota Bumi Lampung Utara masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar dan kurirnya. Akibat perbuatannya, tersangka YP yang juga seorang narapidana tampaknya akan lebih lama hidup di dalam penjara. Masa penahanannya pun akan ditambah lebih lama dari kasusnya yang baru tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Berbakti kepada orang tua memang harus dilakukan oleh seorang anak, namun dengan perilaku yang baik. Berbeda dengan Mario Sempana, pemuda warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, yang ditangkap polisi akibat jadi bandar ganja. Tersangka berdalih hasil penjualan ganja itu untuk membantu ekonomi orang tuanya. Ganja. Berapa banyak? Bawa 5. 5 apa? 5 garis. 5 garis. Itu berapa gram itu? 4, berapa gitu. Rencananya ganja itu mau kamu apain? Jual. Jual. Jualnya gimana? Ke kawan, Pak. Berapa? Harga 700. Dari itu dapat keuntungan berapa kamu?
200 Pak. 200. Uangnya untuk apa? Buat bantu ekonomi Pak. Tersangka Mario ditangkap bersama 2 pemasok ganja warga Kelurahan Sri Basuki, Lampung Utara. Tersangka pemasok ganja bernama Yusuf dan Didi Jayadi. Dari ketiga tersangka, polisi menyita 5 bungkus ganja siap edar. Kita kembangkan dari mana dia mendapatkan barang itu, berkembanglah ke arah pengembangan, sehingga kita lakukan pengamanan juga terhadap terduga pelaku yang memasok ganja tersebut. Dikembangkanlah di wilayah Kota Bumi, tepatnya di Sri Basuki, sehingga kita datangi rumah terduga pelaku. Nah, di situ terduga pelaku bersama dengan seorang lagi, terduga pelaku ini bernama Yosep Hernando bin Buharin dan seorang temannya lagi, Didi Jayadi. Jadi cara memesannya ini, pelaku Mario ini mesen ganja melalui alat komunikasi HP kepada Yosep, kemudian oleh Yosep diarahkan untuk segera transfer dana, yaitu dananya melalui si Didi Jayadi. Barang bukti. Ketiga tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Lampung Utara. Penyidikan ketiga tersangka terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar besar dan para pembelinya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dua terdakwa korupsi proyek pembangunan daerah perlindungan tebing atau DPT Sungai Waingison, Kabupaten Pesisir Barat dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda uang 50 juta rupiah. Kedua terdakwa bernama Ahmad Khotop selaku kontraktor dan Muri Manako selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandar Lampung Senin pagi. Dalam pembacaan tuntutannya, jaksa menyatakan proyek yang didanai APBD tersebut ditemukan tidak dikerjakan oleh terdakwa sesuai spesifikasi kontrak. Material yang digunakan tidak memenuhi standar mutu dan volume pekerjaan diduga diperkecil secara sistematis. Akibat korupsi itu, dari nilai proyek sebesar 1,3 miliar rupiah, negara dirugikan sebesar 314 juta rupiah. Uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa Muri Menako STFX bin Baharudin Arozi karena telah dilakukan penitipan-penyitaan pada saat penyidikan sebesar 314.757.081 rupiah sehingga pada kerugian keuangan negara dalam perkara aku telah dikembalikan seluruhnya. Sidang ditunda Senin pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.